Shalom jemaat Tuhan, kita bersyukur bahwa hari ini kita kembali diberikan kesempatan untuk bisa memuliakan Tuhan di dalam peribadatan kita. Mari kita bersama-sama menghormati hari Sabat ini dengan kita datang kepada Tuhan, dan saya mengajak kita semua mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk memasuki peribadatan. Panggilan beribadah kita mendasari ibadah kita pada hari ini. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku gembira karena Allah juru selamatku. Kiranya segala kemuliaan, hormat dan pujian dikembalikan pada Allah yang bersemayam di tempat yang maha tinggi. Jemaat, kami persilahkan untuk bangkit berdiri. Ibadah ini berlangsung karena kemurahan Tuhan Allah yang menciptakan dunia ini serta memelihara dan menyelamatkan. Dialah Allah yang menolong kita dalam ibadah hari ini. Terpujilah Tuhan Yesus yang bersemayam di tempat yang maha tinggi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus kiranya memberkati saudara sekalian. Dan memberkatimu juga. Ya jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita memuliakan Tuhan. Karena hanya Dia yang layak untuk menerima segala puji dan hormat kita. Mari kita katakan bahwa saat ini adalah saat yang indah untuk menyatakan penyembahan kita di hadapan-Nya. Kita memuji pujian saat indah, ku berhadapan denganmu. Saat indah, ku berhadapan denganmu. Memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukan, bawa daku erat dalam pelukan-Mu. Nyanyikan pujian ini dengan segenap hatimu. Menikmati kasih dan indahnya hadirat. Sekali lagi kita akan katakan bersama-sama, saat indahku berhadapan denganmu. Saat indah, ku berhadapan denganmu. Memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku.
akan membimbing kita pada pada hari ini diambil dari 2 Timotius pasal yang kedua ayat yang ke-10. 2 Timotius 2 ayat yang ke-10. Karena itu aku sabar menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan Allah, supaya mereka juga mendapat keselamatan di dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan kekal. Jemaat dipersilahkan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, karena kasih-Nya lah, maka Dia senantiasa menyediakan pengampunan bagi dosa dan kesalahan kita. Dan siapakah di antara kita yang dapat dengan gagah berkata bahwa kita adalah orang-orang yang sedikit pun tidak melakukan kesalahan dan dosa di hadapan-Nya? Mari dengan kerendahan hati pada hari ini kita mengakui bahwa hati dan pikiran kita, bahkan tingkah laku kita, banyak kali, sering kali mendukakan Tuhan. Tetapi sambil mengingat akan kasih dan kebaikan-Nya yang senantiasa mau untuk ditemui oleh kita orang-orang yang berdosa. Ingat kasih-Nya. Kebaikan-Nya dan anugerah-Nya, selamatkanku, sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Dalam kerendahan hati, nyatakan bersama-sama, ingat kasih-Nya. Ingat kasih-Nya. Kebaikan-Nya dan anugerah-Nya yang limpah atas kehidupan kita. Anugerah-Nya selamatkanku, sebab kasih-Nya
Ampunilah kesalahanku, sebab besar kesalahan itu. Sekali lagi di dalam sikap doa kita, tidak ada yang tersembunyi di hadapannya, Allah semesta alam. Yesus Kristus yang telah mati bagi kita dan bangkit, serta Roh Kudus yang senantiasa mendidik dan membimbing kita. Akan tetapi jika kita menyadari, maka kita mengakui seringkali aktivitas kita, tantangan dunia ini membuat kita mengabaikannya. Bahkan ketika kita hendak melakukan yang baik, yang jahat itulah yang kita lakukan. Bahkan mungkin peribadatan yang kita lakukan pada hari-hari ini tidak kita kerjakan di dalam roh dan kebenaran. Dialah yang mampu menyelidiki hati kita. Dan marilah kita mengakui dosa kita di hadapannya. Secara pribadi, saya memberikan waktu kepada kita untuk menaikkan pengakuan dosa kita. Tuhan, apakah kami manusia sehingga Engkau mengingatnya? Dan siapakah kami sehingga Engkau mau menyendengkan telingamu atas kami? Ampunilah dosa dan pelanggaran kami ya Tuhan, sebab kami bawa hancur hati kami di hadapan-Mu. Di dalam Kristus Yesus Penebus kami berdoa. Amin. Berita anugerah bagi tiap kita yang telah menyatakan pengakuan dosa kita di hadapan Tuhan. Matius 11 ayat 28 hingga 29. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Saya mengundang kita semua dalam sikap berdiri, kita bersama-sama akan meresponi berita anugerah ini dengan menyatakan petunjuk hidup baru sebagai bentuk kesadaran akan diri kita bahwa kita harus melakukan sesuatu yang baru setelah kita menjadi manusia baru di dalam Dia. Petunjuk hidup baru. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh. Jangan berzinah. Jangan mencuri. Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Amin. Ya, jemaat yang dikasihi Tuhan, masih dalam sikap berdiri, ya kita akan bersama-sama memuji Dia. Ya karena kita merasakan, ya saya percaya kita semua merasakan bagaimana Tuhan itu baik dan anugerahnya senantiasa diberikan kepada kita. Oleh karenanya mari kita bersama-sama pujikan, sebab Tuhan Dia baik. Mari kita datang dengan sukacita dan dengan hati yang bersyukur, kita menaikkan pujian ini, sebab Tuhan Dia baik. Mari
Puji Tuhan, dipersilahkan kepada kita untuk duduk kembali. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Saat ini kita akan kembali menenangkan hati kita. Kita akan memuji pujian Kau telah memilihku. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk masuk di dalam perenungan firman Tuhan pada hari ini, yang juga temanya adalah Kau telah memilihku. Mari kita bersama-sama di dalam sikap yang teduh kembali pujikan Kau telah memilihku. Kau telah memilihku sebelum dunia dibentuk. Betapa aku bersyukur padamu, ya Tuhan Allahku. Kau telah memanggilku sebagai alat kerajaanmu. Betapa aku bersyukur padamu atas perbuatanmu. Sekali lagi kita pujikan pujian ini. Engkau telah memilihku sebelum dunia dibentuk. Kau telah memilihku sebelum dunia dibentuk. Betapa aku bersyukur padamu, ya Tuhan Allahku. Kau telah memanggilku sebagai alat kerajaanmu. Betapa aku bersyukur padamu atas perbuatanmu. Jadikan aku bait suci, jadikan aku bait suci-Mu yang kudus, layak tiada bercela. Jadikan aku mesbah doamu bagi keselamatan bangsaku. Jadikan aku bait suci-Mu, jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tidak bercela di hadapan-Mu Tuhan. Amin. Jadikan aku mesbah doamu bagi keselamatan bangsaku, bagi keselamatan bangsaku, bagi keselamatan bangsaku, bagi keselamatan bangsaku, bagi keselamatan bangsaku. Doa dan pemberitaan firman Tuhan oleh Pendeta Andri Wisnu dipersilahkan. Shalom, selamat hari Minggu, jemaat Tuhan yang terkasih GKKA Sidoarjo. Saya, Pendeta Andri Wisnu Jayakusuma, berbahagia bisa berbagi berkat firman Tuhan pada hari Minggu yang berbahagia ini pada saudara-saudara semua. Firman Tuhan pada hari ini terambil dari Efesus 1 ayat 3 sampai 14. Mari saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara semua. Efesus 1 ayat 3 sampai 14. Kekayaan orang-orang yang terpilih.
Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya, yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus, sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di sorga maupun yang di bumi. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah, yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagi kita, bagian kita, sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Demikian jauh baca firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mau juga menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Haleluya. Saudara, di bawah tema kau telah memilihku, ya. Saudara, pada dasarnya setiap manusia senang diberkati. Amin. Ya, setiap pagi kalau kita bangun pagi, maka doanya adalah Tuhan berkati aku, ya, berkati hari-hariku, berkati usahaku, berkati studiku, berkati pekerjaanku, berkati aktivitasku dan lain sebagainya. Betul kan? Ya, kita senang diberkati. Namun berita baiknya bahwa Tuhan kita senang memberkati. Jadi klop, pas, kita senang diberkati, Tuhan kita senang memberkati, ya. Puji Tuhan. Namun kita semua harus tahu bahwa berkat terbesar dalam hidup kita bukanlah berkat yang seringkali kita minta dan harapkan, yang kita doakan, ya. Itu berkat secara jasmani, berkat kehidupan ini, ya, berkat umur panjang, berkat harta kekayaan, berkat kebahagiaan dan lain sebagainya. Ada yang jauh lebih penting, yang berkat terbesar lebih daripada sekedar yang kita minta, kita doakan, kita harapkan, yaitu berkat yang terbesar kita butuhkan adalah keselamatan dari penghakiman dan hukuman kekal. Sadarkah berkat terbesar ini dalam kehidupan kita? Seringkali kita hanya mengejar berkat-berkat yang memenuhi kehidupan kita, tapi kita lupa dengan berkat yang terbesar. Ya. Namun sekali lagi, dalam hal ini pun kita bersyukur bahwa Allah membuktikan diri sebagai Allah yang senang memberkati. Yaitu apa? Memberkati kita dengan keselamatan yang Dia sediakan. Puji Tuhan. Ya, teks yang kita baca hari ini menggambarkan berkat terbesar itu, yaitu berkat keselamatan yang telah Ia sediakan buat engkau dan saya, yaitu berkat terbesar yang paling kita butuhkan dalam hidup ini, yang melampaui segala yang kita harapkan, yang segala yang kita doakan. Ya, karena itu kita harus mengerti dan memahami apa itu berkat terbesar ini, dan kita mengenal berkat terbesar tersebut. Dan
Yang pertama, mari kita berbicara bentuk berkat terbesar tersebut. Ya, ayat 7 dari ayat yang kita baca berbicara tentang penebusan dan pengampunan dosa. Ya, mengapa ini sangat dibutuhkan? Ya, berkat terbesar itu bukan hanya sekedar dia memberikan, tapi dia memberikan karena dia tahu kita membutuhkan. Ya, Allah menyadari manusia butuh keselamatan itu. Kenapa? Karena manusia sudah jatuh dalam dosa. Roma 3:23 katakan semua manusia telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan yang berikutnya, bahwa ya upah dosa itu adalah maut. Roma 6 ayat 23. Ya, dosalah yang menjadi pemisah antara kita dengan Allah. Inilah yang membuat masa depan kita menjadi suram, tanpa harapan, dengan sebuah kematian, nasib akhir, yaitu kematian kekal karena dosa kita. Saudara, tanpa berkat terbesar tersebut, maka hidup kita menjadi sia-sia, hidup kita menjadi hampa. Engkau mungkin bisa memiliki sisi dunia ini, namun engkau kehilangan hidupmu, kehilangan jiwamu. Untuk apa? Ya. Hidup manusia singkat dan akan berakhir. Namun tanpa masa depan, ya, yang kita miliki, buat apa kehidupan ini? Oleh karena itu kita harus paham bahwa berkat terbesar yang kita butuhkan adalah keselamatan, penebusan, dan pengampunan dosa. Itu kita harus pahami lebih daripada sekedar berkat-berkat yang kita bisa harapkan. Nah, siapa yang mampu bisa memberikan berkat terbesar tersebut? Ya jelas bahwa hanya Allah yang sanggup. Kenapa? Karena manusia tidak mampu untuk memilikinya tanpa Allah yang berinisiatif untuk memberi. Ya, upaya manusia untuk mencari Allah itu sia-sia semua. Kenapa? Untuk memperoleh berkat tersebut, ya, keselamatan itu, di mana kita kembali didamaikan dengan Allah, di mana kita memiliki kehidupan kekal. Dikatakan bahwa tanpa ada kesucian dan kesalehan hidup, tidak ada seorang pun sanggup melihat Allah. Ya, oleh karena begitu sedemikian rupa hancurnya dunia ini, dan oleh karena itu betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Belum lagi dalam Matius 5 ayat 48 bahwa Allah menuntut kesempurnaan dalam diri kita. Siapa yang sanggup untuk memperoleh jalan keselamatan berkat dosa? Tidak bisa. Allah memahami, Allah tahu bahwa manusia tidak bisa untuk memperoleh keselamatan dengan diri sendiri. Segala upaya dilakukan oleh manusia untuk mencari keselamatan dengan amal, perbuatan, dengan tindakan, dengan doa, dengan kesalehan, semua sia-sia. Tidak bisa. Hanya Allah yang sanggup memberikan itu. Ya, karena itu jelas bahwa dikatakan Allah yang berinisiatif, Allah yang menunjukkan kasih setianya, Allah yang menunjukkan jalan keluarnya. Ya, tidak bisa, kan tidak bisa ada yang bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Baru-baru ini kita melakukan atau bangsa kita merayakan Idul Kurban. Ya, jelas di situ konsepnya bahwa ada hewan yang disembelih, darahnya itu tercurah, ya, untuk menghapus dosa. Benarkah demikian? Ya. Apakah benar pertukaran yang terjadi darah hewan mampu untuk membasuh dosa manusia? Serendah itu ke derajat manusia, atau seremeh itu ke dosa manusia, sehingga bisa ditebus oleh darah hewan. Ya, menurut saya itu sebuah yang kurang tepat. Kenapa? Ya, orang Yahudi pun melakukan apa yang namanya Idul Kurban itu. Mereka setiap tahun menyembelih hewan untuk darah yang tercurah.
Tapi sesungguhnya dalam perspektif iman Kristen, ya, apa yang dilakukan dalam korban bakaran itu hanya merupakan, ya, tipos atau gambaran tentang pengorbanan yang sesungguhnya, pengorbanan akan dosa, ya, yaitu darah domba Allah, darah anak domba Allah. Yohanes bilang, lihatlah anak domba Allah yang menjadi penebus dosa manusia. Dan itulah gambaran bahwa nanti ketika ada anak Allah yang darahnya tercurah, darah itulah yang bisa menjadi pengganti. Ya, bisa saja tanpa Yesus kita mencari korban pengganti. Tapi silakan cari dunia ini, adakah manusia? Ya, manusia menggantikan manusia. Manusia yang tidak bercacat, tidak bercela, yang siap dikorbankan. Jika ada, maka tidak perlu Yesus. Namun, karena Allah tahu bahwa manusia, tidak ada manusia yang tidak berdosa. Ya, sehebat apapun, sekuat apapun, manusia tidak ada yang tidak berdosa. Karena itu Allah berinisiatif. Dia menjadi manusia untuk menjadi korban pengganti, untuk menebus dosa manusia. Dengan kematiannya Yesus di atas kayu salib, ya, dikatakan dia apa? Dia yang menanggung segala dosa kita. Yesaya 53 ayat 3 sampai 5 itu bicara tentang korban pengganti itu. Dia tertikam karena dosa kita. Dia tersiksa karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan ditimpakan kepadanya. Ya. Itulah korban pengganti. Allah yang menjadi manusia, Allah yang berinisiatif, sehingga dengan kematian Kristus, ya, dosa dapat dihapus. Saudara, kita harus syukuri ini. Ya, kita harus bersyukuri bahwa Allah yang dapat memberikan, dan Dia memberikan karena memang Dia sedang memberkati kita. Ya, saudara, siapa yang dapat memperoleh berkat terbesar tersebut? Ya, jelas dikatakan bahwa kita manusia yang dipilih Allah sebelum dunia dijadikan, dan kita yang ditentukan dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya. Ayat 4 dan ayat 5 ayat yang kita baca. Saudara, mengapa harus dipilih Allah? Ya, karena manusia tidak mampu untuk memilih Allah. Roma 3 ayat 11, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Ya. Loh, betul bahwa mereka melakukan itu, tapi bukan itu. Mereka tidak mampu untuk mencari Allah. Ya. Ada keterbatasan karena dosa, keterpisahan yang begitu dalam, sehingga amal ibadah, perbuatan baik yang mereka kira mampu untuk mereka menjangkau Allah itu menjadi sia-sia. Tidak sanggup manusia untuk memilih Allah. Hanya mereka yang ditarik Allah yang mampu untuk mencari Allah. Yohanes 6 ayat 44. Ya, tidak ada seorang pun yang datang padaku kalau tidak ditarik oleh aku. Ya, inilah rahasia. Ya, siapa yang dapat menerima berkat besar itu? Yaitu mereka yang dipilih oleh Allah. Jelas ayat Alkitab tertulis, sejak semula mereka ditetapkan, dipilih, ditentukan oleh Allah. Inilah yang dalam doktrin teologi disebut dengan predestinasi. Saya diminta untuk menjelaskan predestinasi. Ya, secara sederhana saudara, bahwa predestinasi adalah sebuah doktrin yang dibangun dari ayat-ayat Alkitab, kebenaran firman Tuhan, bahwa manusia sebagai manusia dipilih oleh Allah untuk memperoleh anugerah keselamatan itu sejak dunia belum diciptakan, sejak dahulu kala. Ya, ada manusia yang sudah ditetapkan untuk memperoleh keselamatan. Dan ayat 4 dan ayat 5 saya akan bacakan. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Nah, saudara, kita tidak dapat mengabaikannya.
bahwa doktrin pemilihan itu ada. Walaupun sangat disayangkan di dalam sejarah gereja, doktrin ini sangat atau telah membuat sebagian orang yang tidak bisa menerima sehingga memposisikan dirinya ya anti doktrin pemilihan, dan mereka memposisikan diri sebagai kelompok atau percaya tentang kehendak bebas manusia, ya, yaitu bahwa manusia mampu untuk menyelamatkan dirinya atau mencari dan menemukan Allah dalam keselamatan, ya. Jadi manusia lah yang memutuskan apakah dia akan percaya atau tidak terhadap Yesus Kristus, bukan karena penentuan dari Allah. Kerusakan total manusia yang dipercaya oleh doktrin pemilihan dianggap bukan. Manusia tidak rusak secara total, dalam dirinya masih ada ya bagian yang mencari Allah sehingga dia dapat menemukan dengan keputusannya sendiri. Nah, saudara, ya sangat disayangkan. Calvin sendiri, ya Yohanes Calvin sebagai teolog reform, ya yang dipercaya pertama kali mencetuskan dengan predestinasi, sebenarnya tidak pernah bermaksud untuk membuat pemisahan yang besar ini. Ya. Yohanes Calvin hanya menunjukkan bahwa Alkitab jelas menuliskan tentang doktrin pilihan ini, ya, tanpa menekankan sebaliknya. Justru para teolog-teolog ini yang mengembangkan, bahkan ada lagi predestinasi double, ganda, bahwa sebagian orang dipilih, sebagian orang ditetapkan untuk binasa, ya, menjadi lebih keras doktrin ini. Padahal ya maksud dari semua itu tidak. Kita hanya melihat, membahas tentang apa yang Allah katakan mengenai keselamatan ini. Umumnya mereka yang memiliki pemahaman keselamatan adalah kehendak bebas manusia mendasari pada beberapa pertanyaan. Ya, yang pertama, mereka yang mengatakan bahwa Allah telah memilih sebagian orang untuk diselamatkan, itu sebenarnya sedang membuat Allah tampak tidak adil. Benarkah demikian? Ya, saya mau katakan saudara, sekalipun Allah menghukum semua orang, ia tetap adil. Ya, karena semua orang telah berdosa dikatakan dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan upah dosa adalah maut, kematian. Jadi kalau Allah memutuskan untuk menghukum, itu keadilan Allah yang sesungguhnya. Ya. Tapi Allah beranugerah. Allah di antara semua yang ditetapkan untuk binasa, Allah memilih sebagian untuk diselamatkan. Itulah anugerah. Ya. Jadi sebenarnya di sini menjadi rancu. Ya, kalau dibilang Allah tidak adilnya di mana? Bukankah sebagian orang seharusnya semua orang manusia dihukum itu adalah keadilan Allah? Ya. Lalu sebagian orang diselamatkan. Ketidakadilannya di mana? Ya. Mereka yang dipilih mendapat anugerah, sementara yang tidak dipilih mendapat keadilan Allah. Di mana tempat ketidakadilan Allah dalam pernyataan ini? Sehingga tuduhan bahwa mereka yang percaya Allah telah memilih sebagian orang, itu membuat Allah tampak tidak adil, tidak menjadi mendasar. Ya. Tidak menerima anugerah bukan bukti ketidakadilan Allah. Karena Allah tidak harus memberikan anugerah kepada semua orang. Ya. Allah memberikan anugerah kepada siapa dia suka. Allah memberikan anugerah kepada siapa dia mau. Jadi kalau ada yang tidak mendapat anugerah bukan berarti tidak mendapat keadilan. Ya. Itu bukan berarti Allah tidak adil, tidak. Alasannya begini, karena jika anugerah Allah itu menjadi sebuah keharusan, maka anugerah itu bukan lagi disebut anugerah, tetapi sebuah apa? Upah, atau sebuah apa? Sebuah keharusan. Ya nggak? Ya kan? Nggak bisa. Kalau anugerah sudah menjadi keharusan,
maka tidak lagi dapat disebut anugerah. Ya, tapi itu sebuah pamrih. Karena anugerah pada dasarnya adalah pemberian cuma-cuma dari Allah yang sebenarnya dia tidak harus memberi, dan kita manusia berdosa yang sebenarnya tidak layak menerima, namun dia memberikannya juga. Ya, suka-sukanya dia. Tapi ketika orang yang tidak mendapatkan anugerah berkata, harusnya kamu memberikan anugerah kepada semua orang, maka keselamatan itu tidak dapat lagi disebut sebagai anugerah, tapi sebuah upah yang diberikan kepada mereka karena mereka layak menerimanya. Ya, saudara, dengan demikian bahwa tuduhan bahwa doktrin pemilihan membuat Allah menjadi tidak adil tidak mendasar. Lagi pula keadilan itu tidak harus sama rata. Ya, ada dua orang, satu gemuk, satu kurus, pergi ke penjahit, dia mendapatkan bahan 4 meter untuk dibagi 2. Bagaimana yang adil? Apakah sama rata seorang 2 meter? Maka yang terjadi yang gemuk nanti menjadi kekecilan bajunya, sementara yang kurus kebesaran karena 2 meter. Ya, apakah itu disebut keadilan? Jangan keadilan itu adalah seharusnya yang gemuk ini dia dapat 2,5 meter, yang kurus 1,5 meter, sehingga ketika mereka menjahit, yang gemuk ini mendapatkan pakaian yang nyaman buat dia, yang kurus juga nyaman. Keadilan seperti apa? Konsep manusia. Keadilan yang sesungguhnya adalah semua dihukum jelas. Tapi kalau ada beranugerah, itu bukan ketidakadilan. Ya. Dan lagi pula, seandainya ya Allah memberikan kebaikan yang sama kepada semua orang, apakah itu menjamin bahwa tidak ada yang protes atau mempertanyakan keadilan Allah? Allah memberikan perumpamaan tentang para pekerja kebun anggur. Ya, ada orang yang datang, berilah aku pekerjaan di ladangmu. Oke, pemilik kebun anggur berkata, baik, aku terima jam kerja jam 9 sampai jam 5 sore dengan upah 1 dinar per hari. Dan itu upah yang layak pada waktu itu. Ya, pekerja pertama berkata, oke, dia bekerja dengan riang. Ya, tapi tiba-tiba jam 11 pagi ada orang lain datang kepada tuannya dan berkata, Tuhan, bolehkah aku bekerja di ladangmu? Ya, tuannya berkata, oke, masuk jam 11. Nah, ini yang jam 9 ini mukanya mulai lain, ya kan? Mereka bekerja sampai jam 1, tiba-tiba ada orang datang lagi, Tuhan, boleh nggak aku bekerja di ladangmu? Ya, tuannya menerima, ya. Dengan sepakatan yang sama, maka yang 2 orang pertama ini mukanya tambah gak enak, ya kan? Waktu jam 3 datang lagi orang yang minta pekerjaan dan tuannya memberikan juga. Ya, jadi mereka bekerja pada jam 5 sore semua dipanggil dan dikasih upah. Ya, puaskah semua? Maka orang yang datang jam 9 paling keras protesnya. Dia akan bilang, ya kenapa kamu kasih upah yang sama? Yang pemilik tanah cuma bilang, kan bukankah kita sudah sepakat 1 dinar 1 hari? Ya, kenapa engkau menggugat kebaikanku? Siapa kamu punya hak untuk menggugat? Kalau aku mau beri sama, ya ini gambaran saudara bahwa seandainya pun Allah memberikan secara adil, itu tidak menjamin bahwa tidak ada protes. Ya, keadilan Allah dalam perspektif Allah, keadilan Allah selalu adil dalam perkataan Allah. Ya, jadi saudara jelas bahwa keadilan tidak selalu sama rata. Tidak ada keharusan Allah untuk memberi kebaikan pada semua orang untuk kualitas yang sama. Ya, Roma 9 ayat 20 dan 21 gambaran tentang tukang periuk. Ya, Alkitab berkata bahwa masakan sebuah tanah liat dia akan
berkata kepada penjunannya itu atau pembuatnya untuk diapakan dia, dan dia yang menentukan di manakah dia akan ditaruh, apakah untuk alat yang mulia atau yang kurang mulia. Tidak, itu bukan hak dia. Dia hanya dibentuk dan ditaruh diapakan sesuai dengan sang penjunannya mau, suka-sukanya sang penjunan. Apakah dia mau ditaruh di tempat yang mulia ataukah hanya tempat yang biasa? Siapa yang bisa protes? Yang mencipta. Jadi demikian tuduhan bahwa doktrin pemilihan membuat Allah tidak adil, itu sama sekali tidak mendasar. Ya, Allah memutuskan apa yang dia mau, dan itu selalu adil. Ya, keadilan Allah selalu berjalan dengan kasih-Nya. Ketika Allah mengasihi, maka dia harus adil. Ketika Allah bertindak adil, maka kasih itu terlaksana. Salib adalah wujud keadilan dan kasih Allah yang berjalan bersama-sama. Dengan salib itu, kasih Allah tercurah. Dengan salib itu, keadilan Allah terlaksana, bahwa dosa dihukum. Ya. Dan kau dan saya menerima anugerah itu. Haleluya. Ya. Tuduhan kedua, pemilihan Allah untuk menyelamatkan sebagian orang itu mematikan upaya penginjilan. Orang jadi malas untuk menginjili. Benarkah demikian? Itu tuduhan ya terhadap doktrin keselamatan atau doktrin pemilihan predestinasi. Jadi berarti nggak perlu lagi penginjilan dong. Kan sudah tahu nasib orang, walaupun kita tidak menginjili, orang pilihan tetap selamat toh. Buat apa lagi penginjilan? Ya. Nah, orang-orang yang tidak dipilih walaupun berbusa-busa, ya tetap dia tidak dipilih. Ya. Nah, sampai sekarang memang tidak ada yang jelas siapa yang sudah dipilih, siapa yang tidak dipilih. Dan memang Allah tidak bermaksud untuk memperjelas, dan tidak ada alatnya untuk menentukan, oh ini orang yang sudah dipilih, oh ini screening buat orang yang belum dipilih. Tidak ada. Dan kita perlu tahu juga ya terhadap tuduhan ini, ya, bahwa Allah bukan hanya menetapkan hasil pilihannya, melainkan Allah menghadirkan proses juga, yaitu pertobatan, ya kan, melalui pemanggilan, pembenaran, pemulihan dan lain sebagainya. Ya, jadi Allah bukan sekedar, ini kamu dipilih, tidak, tapi Allah memberikan prosesnya. Ini menunjukkan bahwa butuh orang-orang yang bekerja untuk membawa berita baik. Ya, berbahagialah mereka yang datang membawa berita baik, kata kitab Roma. Ini menunjukkan hal demikian, ya, bahwa Alkitab tidak bermaksud dengan doktrin pemilihan ini membuat penginjilan itu mati. Amanat agung tetap terlaksana, amanat agung tetap dijalankan. Ya, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Ya, baptislah, ajarlah, ya kan, dan lain sebagainya. Saudara, ini bukti bahwa doktrin pemilihan tidak mematikan penginjilan, tapi doktrin pemilihan memperteguh, ya, supaya mereka yang sudah dipilih Allah, mereka melewati proses-proses yang kita katakan juga. Ya. Sekali lagi, tuduhan tentang mereka yang memahami doktrin pemilihan itu tidak menginginkan penginjilan, tidak, ya, bahwa apa penginjilan? Bukankah Allah sanggup untuk mempertobatkan orang tanpa seorang pun? Ya, bagaimana Saulus bisa bertobat dalam perjalanan ke Tarsus hanya melihat sebuah sinar yang berbicara kepada dia? Bahkan kita berkata, aku bisa berbicara kepada orang yang melalui batu-batu ini, tidak perlu orang, tapi Tuhan mau pakai. Ya, ini tidak terlepas juga orang-orang yang sudah dipilih juga melalui proses-proses dalam pertobatannya atau pemanggilan dirinya. Tetap penginjilan, tetap butuh, tetap pelaksanaan amanat agung. Ya, karena kita tidak pernah tahu siapa yang sudah dipilih atau tidak. Tapi Alkitab jelas berkata bahwa engkau sudah dipilih, sudah ditetapkan sebelum dunia dijadikan untuk mendapatkan keselamatan itu. Ya. Lalu tuduhan yang berkata
Ya, doktrin pemilihan Allah atau predestinasi dapat membuat orang yang merasa dipilih oleh Allah menjadi sombong. Ya, merasa paling berharga. Benarkah demikian? Berulang-ulang saya ingatkan juga bahwa doktrin pemilihan, predestinasi tidak pernah lepas dari konsep anugerah. Ya, Allah yang berinisiatif karena manusia tidak mampu, karena manusia tidak bisa untuk menyelamatkan diri sendiri. Butuh anugerah, butuh inisiatif Allah. Ya, termasuk mereka sudah dipilih pun tidak bisa, ya, untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Seharusnya ini membuat orang menjadi rendah hati. Kenapa? Orang yang memahami doktrin pemilihan itu orang yang rendah hati. Kenapa? Karena dia diselamatkan bukan karena dia mampu. Dia diselamatkan bukan karena dia hebat. Dia diselamatkan bukan karena cakap, karena layak, tapi karena anugerah Allah. Pemberian cuma-cuma yang saya katakan bahwa seharusnya dia tidak harus untuk memberikan, dan kita sebenarnya tidak layak menerima, namun kita menerima juga, dia memberinya juga. Ya, adakah alasan untuk meninggikan diri? Tidak. Selain bersimpuh di kaki Allah, rendah hati dan senantiasa bersyukur karena Tuhan sudah membuat kita mendapat bagian dalam pemilihan Allah. Bahkan seharusnya mereka yang menganggap bahwa keselamatan itu ditentukan oleh dirinya sendiri, kehendak bebas manusia, yang harus hati-hati. Ya, mereka berpotensi sombong karena keselamatan ditentukan di tangannya sendiri. Ya, kita butuh anugerah Allah dalam hal ini. Saudara, seharusnya kita memahami tentang doktrin pemilihan ini. Itulah berkat terbesar yang kita peroleh. Engkau dan saya dipilih, engkau dan saya ditetapkan sejak dunia sebelum dijadikan untuk mendapatkan anugerah. Ya, anugerah ini membuat kita rendah hati, senantiasa bersyukur bahwa kita sudah selamatkan. Dan anugerah ini yang menggerakkan kita untuk memberitakan Injil juga, kabar baik, sehingga orang-orang yang dipanggil oleh Allah juga mendapatkan proses supaya mereka sampai memperoleh penebusan yang sempurna di dalam Yesus Kristus, dalam Roh Kudus dikatakan nama kita. Itu butuh engkau dan saya untuk menjalankan amanat agung Allah, memberitakan Injil, mengajar, membaptis mereka. Ya. Dan justru kita mencatat, ya, Tuhan memakai hamba-hambanya, anak-anak pribadi-pribadi untuk menyampaikan kabar baik. Bahkan dalam sejarah kekristenan, mereka yang memegang doktrin keselamatan, mereka adalah orang-orang juga yang sangat bersemangat dalam menginjilan. Selain itu yang berikutnya juga bahwa orang yang memahami keselamatan, dia dipilih untuk diselamatkan, dia mendapat anugerah, adalah orang yang tahu berterima kasih, yang memperhatikan hidupnya. Ya. Apakah kita masih tetap harus berbuat baik setelah kita diselamatkan? Bukankah kalau kita setelah dipilih kita berbuat dosa terus, maka kita tetap selamat, sekali selamat tetap selamat? No. Ya, doktrin ini tidak mengajarkan demikian. Ya, justru orang yang menyadari bahwa dia sudah dipilih, dia mendapat anugerah, dia tahu bagaimana berterima kasih. Ya, dia tahu bagaimana mengerjakan keselamatannya. Memang berbeda, ya. Di luar sana orang berlomba-lomba berbuat baik supaya selamat. Tapi dalam kekristenan, ya, bukan kita berbuat baik supaya kita selamat, melainkan kau dan saya sudah menerima keselamatan. Dan karena kita sudah menerima keselamatan itu, kita mengerjakan keselamatan itu dengan berbuat baik. Ya, memperhatikan, membangun lingkungan, ya, memperhatikan yang miskin dan lain sebagainya, saudara. Berbuat baik karena kita sudah diselamatkan. Itu panggilan kita.
Semoga kita sebagai orang yang diselamatkan, kita menyadari hal ini. Berkat terbesar kita peroleh juga, bukan sekedar berkat-berkat sampingan sehari-hari. Itu perlu, tapi itu butuh, tapi bukan yang paling penting. Berkat keselamatan engkau dan saya sudah terima, supaya kita tetap bersemangat memberitakan Injil, supaya kita tak bersemangat untuk berbuat baik, berbuat sesuatu bagi bangsa ini. Besok kita memperingati, atau besok kita memperingati 75 tahun kemerdekaan bangsa ini. Ya, apa yang kita sudah berikan bagi bangsa ini? Ya, berkontribusi dalam segala bidang yang kau miliki. Berbuatlah sesuatu. Tunjukkan bahwa engkau sudah mendapat anugerah itu, dan engkau menunjukkan anugerah itu bagi banyak orang. Ini yang paling penting dalam kehidupan kita. Ya, katakan kanan kirimu, depan belakang, terima kasih engkau sudah mendapat anugerah. Puji Tuhan kita sudah dipilih. Puji Tuhan kita umat pilihan Allah. Kita sudah ditentukan dari dulu untuk selamat. Dan mari kita bersama-sama melanjutkan amanat agung Tuhan. Dan kita berbuat baik, memperhatikan sikap hidup kita, mengisi kemerdekaan. Tuhan berkati. Sebentar ada klip video yang akan menggambarkan tentang kasih karunia yang kita peroleh. Bahwa keselamatan itu adalah kasih karunia Allah, inisiatif Allah, dan sudah diberikan buat kau dan saya sejak dahulu sudah ditetapkan. Tapi bukan untuk menyombongkan diri, membanggakan, tapi menyadarkan kita bahwa siapa kita, dan kita tetap bersyukur, memperhatikan kehidupan kita. Selamat menikmati klip ini. Next. File, please. Some lying, some stealing, and some acts of kindness here and there. I tried to live a good life. Well, let's see how good. This way. Next. File, please. Okay, I admit it. I did a lot of bad things. Yes, I see. But I've done good things too, to offset the bad things. Like, one time, I cheated on a test, but then I cleaned up trash in the park. That should balance out, right? Let's find out. This way. That should have balanced out, right? It should have balanced out. Next. File, please. Impressive. Oh yeah, I devoted my entire life to make this world a better place. I dug wells in Africa, I donated blood every month, and I ran an orphanage in India. I just wish I could have done more. And is this your subscription? I only read the articles. I only read the articles. I only read the articles. Next. My mom goes to church. Was baptized as a baby? Take American Express, right? Next. File, please. Whoa. Somebody's been busy. Well, let's get this over with. Sorry, I didn't know he was with you. Okay, step on the scale. Not you. Him. Hey, wait a minute. That is totally not fair. That's why it's called grace. Next. Menarik bukan? Klip yang sudah kita saksikan bersama.
ya berbicara jelas, mengiring kita, lagi membimbing kita untuk dalam perenungan firman Tuhan yang sudah kita dengar. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah memilih kami sejak dahulu kala sebelum dunia ciptakan, dan kami sudah tetapkan menjadi anak-anak. Terima kasih ya Tuhan. Kebenaran ini tidak membuat kami sombong, tidak membuat kami tinggi hati, tapi menyadari anugerah Tuhan dan semakin giat melakukan pekerjaan Tuhan, amanat agung, memperhatikan hidup kami menjadi saksi dimanapun kami berada. Tuhan tolong kami ya Tuhan, jadi orang-orang yang tetap mengerjakan keselamatan sebagai umat pilihan Allah. Dan juga di tengah bangsa kami yang memasuki usia yang ke 75 tahun, biarlah kami menjadi orang-orang yang tahu berterima kasih, orang yang juga peduli akan bangsa negara kami, jadi orang yang ambil bagian, peran aktif dalam menjaga kemerdekaan ini. Terima kasih ya Tuhan, luputkan bangsa ini dari wabah COVID, dunia ini juga, dan biar bangsa ini bisa bangkit secara ekonomi, berbicara di dunia ini ya Tuhan. Terima kasih, berkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Shalom, Tuhan memberkati. Bersama dengan segereja segala abad dan segala tempat, mari kita menyatukan iman kita sesuai dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga, dan bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Aku percaya pada Roh Kudus, gerejanya yang kudus dan am, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Ya jemaat yang dikasihi Tuhan, kita sudah mendengar firman Tuhan pada hari ini, dan kiranya kita menjadi pelaku-pelaku dari firman-Nya. Kita akan bersama-sama masuk di dalam persembahan kita, nats persembahan yang menuntun kita pada hari ini, Lukas pasal yang ke-6, ayat yang ke-38. Berilah dan kamu akan diberi, suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar, akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur, akan diukurkan kepadamu. Mari sebagai rasa syukur kita dan sebagai tanda bahwa kita adalah anak-anak yang taat kepada Tuhan, kita memberikan persembahan, dan persembahan kita dapat berikan dalam dua cara seperti yang disosialisasikan dari minggu ke minggu. Yang pertama, Bapak Ibu bisa memberikannya melalui transfer di layar, nomor rekeningnya sudah tertulis di layar, atau diberikan secara tunai langsung ke gereja melalui sekretariat. Kita akan bersama-sama menyanyikan pujian sebagai respon firman dan juga sebagai pujian yang akan mengiringi persembahan kita pada hari ini dengan pujian Ku Mau Setia Sampai Akhir. Ku bersyukur Kau memilihku, segenap hidupku kuserahkan untuk kemuliaan-Mu. Ku mau setia sampai akhir. Bersyukur Kau memilihku menjadi hamba-Mu,
sekali lagi, ku bersyukur kau memilihku. Ku bersyukur kau memilihku menjadi hamba-Mu, melayani-Mu. Senang hidupku ku serahkan untuk kemuliaan-Mu. Mau setia sampai akhir, melayani seumur hidupku, sampai ku dapatkan mahkota kehidupan di dalam kerajaan-Mu. Ku mau setia sampai akhir, mau setia sampai akhir, melayani seumur hidupku, sampai ku dapatkan mahkota kehidupan di dalam kerajaan-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota, ku dapatkan mahkota kehidupan di dalam kerajaan-Mu. Doa syukur persembahan dan juga doa syafaat akan dipimpin oleh Evangelis Hadi Winata. Tuhan, kami sungguh bersyukur karena kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih banyak Tuhan. Pada saat ini sebagai rasa ucapan syukur kami Tuhan, kami memberikan persembahan yang asalnya juga dari Tuhan. Tuhan, kami mohon supaya Tuhan berkenan untuk persembahan ini ya Tuhan. Biarlah persembahan ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Baik kami dalam bentuk transfer ke rekening yang sudah ada, ataupun juga kami memasukkan dalam amplop dan kami memberikan ke kantor sekretariat gereja pada hari dan jam kerja. Kiranya Tuhan berkenan dan biarlah semuanya untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapak, pada saat ini kami juga mau berdoa secara khusus untuk bangsa negara kami Tuhan, untuk situasi yang kami alami saat ini, yaitu untuk pandemi secara global ini ya Tuhan. Tuhan, kami mohon pertolongan Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan, kami mendengar kabar bahwa para ilmuwan sekarang sedang berusaha Tuhan untuk menemukan vaksin dari COVID-19 ini, dan bersyukur sekarang sudah memasuki untuk fase yang ketiga, dan kami terus berdoa memohon pertolongan Tuhan. Kiranya Tuhan yang menolong, dan kami berdoa ya Tuhan supaya pandemi ini boleh terselesaikan dengan baik. Kami berdoa juga untuk pemerintah, Tuhan berikan hikmat, kekuatan, pertolongan dari Tuhan dalam koordinasi Tuhan yang menolong, berikan kesabaran. Berdoa juga untuk para medis ya Tuhan, mereka yang berjuang di garis depan. Tuhan berikan kekuatan, pertolongan ya Tuhan. Dan Tuhan yang menolong mereka, Tuhan berikan stamina, kekuatan, kesehatan ya Tuhan. Dan kami berdoa untuk mereka yang juga tertular, Tuhan berikan kekuatan, pertolongan dari Tuhan. Dan kami juga berdoa ya Tuhan Yesus, menyerahkan secara khusus juga untuk seluruh rakyat, seluruh masyarakat ya Tuhan. Kami berdoa supaya seluruh masyarakat ya Tuhan untuk boleh sungguh-sungguh peduli dan juga mendukung untuk program pemerintah untuk melakukan segala protokol kesehatan. Dan kami berdoa supaya virus corona ini tidak terus menyebar. Tuhan Yesus, kami berdoa juga ya Tuhan, menyerahkan juga untuk penginjilan ya Tuhan dalam situasi pandemi seperti ini ya Tuhan. Kami berdoa supaya Tuhan yang berkarya melalui cara Tuhan sendiri, dan biarlah semua orang ya Tuhan di seluruh dunia ini ya Tuhan, mereka boleh mendengar akan kabar baik bahwa Engkau Yesus, Engkau adalah Tuhan, Engkau adalah Juru Selamat, dan mereka diselamatkan sesuai dengan anugerah Tuhan. Dan Tuhan juga memakai kami, orang-orang yang sudah percaya Tuhan Yesus, untuk menjadi saksi Tuhan, untuk menjadi alat kepanjangan tangan Tuhan, supaya orang boleh menyaksikan bahwa Kristus sungguh nyata, sungguh hidup melalui kehidupan kami ini ya Tuhan. Dan
semua untuk kemuliaan Tuhan. Kami mohon pertolongan Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa menyerahkan untuk gereja Tuhan, tempat ini secara khusus untuk GKK Sidoarjo. Kami berdoa untuk pertumbuhan kerohanian seluruh jemaat. Tuhan tolong, walaupun saat ini kami masih belum bisa beribadah ke gereja seperti sebelum ada pandemi, tapi kami berdoa ya Tuhan, Tuhan yang berikan kerinduan untuk hati seluruh jemaat boleh bertumbuh di dalam iman, pengenal akan Tuhan melalui saat teduh ketika membaca Alkitab, merenungkan firman Tuhan di dalam doa, dan juga Tuhan yang tolong supaya ada relasi dengan Engkau ya Tuhan Yesus, dan juga melalui peribadatan secara online ini Tuhan yang memberkati. Tuhan, pada saat ini kami juga bersyukur dengan rekan-rekan kami yang berulang tahun, untuk beberapa nama yang tertera ini ya Tuhan. Yang pertama untuk Ibu Rustin, untuk Pak Haryanto Susanto, untuk Pak Munawar, untuk Bu Teng Syoing, untuk Ibu Magdalena Suhermin. Tuhan, kami bersyukur untuk rekan-rekan kami yang berulang tahun. Tuhan tolong mereka supaya dengan bertambah usia, mereka boleh semakin bertambah pengenalan akan Tuhan, semakin bertambah untuk iman kerohanian mereka. Mereka boleh memiliki relasi yang intim dengan Engkau ya Tuhan Yesus. Tuhan yang memberkati mereka dalam keluarga, dalam pergumulan, Tuhan yang menolong, biarlah mereka boleh merasakan akan kasih penyertaan Tuhan. Terima kasih banyak. Tuhan Yesus, inilah doa-doa kami. Kami percaya Tuhan, Kau mempunyai rancangan yang terindah, rancangan yang terbaik, dan kiranya Tuhan yang menolong kami supaya kami boleh sungguh-sungguh percaya kepada Engkau, berserah, berharap kepada Engkau. Terpujilah Engkau Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita akan saksikan warta jemaat kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersama-sama akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Kita akan memujikan pujian doksologi, dan pengutusan dan berkat akan diberikan oleh Pendeta Andri Wisnu. Doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkah. Mari jemaat Tuhan, kita arahkan hati kita terima pengutusan, kita kembali ke rumah kita masing-masing, dan terimalah berkat Tuhan. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah umat yang taat dan setia melaksanakan rencana Allah dalam kehidupan ini. Terpujilah Kristus,
Juru Selamat kita. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu. Selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Tuhan berkati. Pujian amin. Jemaat dipersilahkan untuk duduk kembali saat teduh dan ibadah selesai.